Narasi penundaan pemilu bukan barang baru. Sempat timbul dan lalu tenggelam. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awal bulan ini membuat narasi itu kembali menguat. Walau belum berstatus ingkrah, putusan penghentian seluruh tahapan pemilu membuat masyarakat gundah. Akankah pemilu 2024 ditunda dan siapa yang tega mengganggu? Di era reformasi, pesta demokrasi benar-benar menjadi pesta rakyat yang digelar 5 tahun sekali. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan arah bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menentukan wakilnya yang akan membuat undang-undang, mengawasi sepak terjang pemerintahan, menentukan prioritas pembangunan, serta mengatur penggunaan uang negara. Hasil pemilu juga menentukan nuansa politik di pemerintahan. Apakah misalnya mayoritas DPR tegas atau permisif terhadap isu korupsi atau terhadap isu-isu lainnya seperti keberagaman, perlindungan pekerja, pendidikan, radikalisme, dan sebagainya. Dan mulai 2004, melalui pemilu, rakyat dapat menentukan langsung pemimpinnya. Presiden yang dahulu berstatus mandataris MPR, kini merupakan mandataris rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Namun pemilu legislatif dan pemilu presiden yang sedianya berlangsung pada 14 Februari 2024 bisa jadi ditunda. Pada awal bulan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dalam putusannya, Majelis Hakim menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan diucapkan. KPU juga harus mengulang tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Partai Prima sebagai penggugat meminta KPU menghormati putusan pengadilan. Karena dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah terbukti bahwa KPU melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum. Artinya kita punya hak untuk menuntut supaya hak politik kita sebagai peserta pemilu dipulihkan kembali. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdampak penundaan pemilu mendapat reaksi keras berbagai kalangan, seperti elit partai politik yang sepakat menyatakan penundaan pemilu 2024 tidak masuk akal. Tidak masuk akal kalau ditunda gimana? Ya ada itu, namanya usahe. Kalian lebih tahu dari saya. Ya. Pertanyaan yang sama. Ya saya pikir apa yang dijawab Mas Prabowo sama aja jawaban Mas saya. Apa bedanya? Titik 2 sama dengan idem itu. Elit Partai Demokrat juga mengkritik keras putusan PN Jakarta Pusat terkait pemilu. Bahkan dicurigai, putusan itu adalah upaya Majelis Hakim mencari muka ke penguasa. Itu kok sama persis dengan keinginan beberapa orang-orang di sekitar kekuasaan. Apakah itu menteri-menteri ataukah beberapa pimpinan partai atau relawan yang menginginkan ada penundaan pemilu selama 3 tahun. Persis betul waktunya. Kalau dipikir-pikir, saya cuma bertanya apakah ini ada hubungannya atau apakah hakim-hakim ini cari muka kepada unsur-unsur penguasa semacam itu. Pakar hukum tata negara menilai putusan PN Jakarta Pusat tersebut telah melanggar yurisdiksi. Pasalnya, gugatan pemilu seharusnya dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kan perkaranya adalah istilahnya itu perbuatan melawan hukum, PMH. Kemudian minta salah satu ganti rugi imaterialnya adalah menunda pemilu. Dan ini yang dikabulkan oleh PN. Nah ini yang salah. Dia melanggar hukum bahkan melanggar konstitusi. Karena soal penundaan pemilu bukan wewenang pengadilan negeri. Komisi 3 DPR juga menilai
Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah kebablasan karena memutus perkara di luar kewenangannya. Undang-undang jelas mengatur persoalannya adalah ranah PT UN. Betul pernah diajukan ke PT UN, namun tidak dapat diterima karena objek yang diajukan keliru. Nah, untuk kali ini PN Jakarta Pusat memaksakan dirinya untuk dapat mengadili perkara ini dan kemudian mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Komentar lebih keras datang dari peneliti CSIS yang menilai majelis hakim yang memutus gugatan Partai Prima adalah bagian dari kelompok yang mendukung penundaan pemilu. Saya sulit untuk nggak melihat keputusan pengadilan Jakarta Pusat ya sebagai bagian dari, dengan segala hormat, kelompok-kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda. Benarkah ada kelompok yang mengorkestrasi penundaan pemilu? Menko Polhukam Mahfud MD pekan ini meyakini ada pihak yang bermain di balik putusan PN Jakarta Pusat. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu-gugat. Isu penundaan pemilu sejatinya bukan barang baru. Januari lalu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah telah mengungkapkan ada pihak yang bermanuver untuk menunda pemilu. Ada pihak-pihak tertentu yang masih berwacana, bahkan tidak sekedar berwacana tapi juga bermanuver untuk ada kemungkinan pertama masa jabatan presiden diperpanjang, yang kedua pemilu ditunda, dan berbagai wacana lain yang itu saya kira kita bisa mengikuti bersama dari media siapa menyampaikan apa. Lalu siapa yang sedang bermain untuk menunda pemilu? Elit Partai Demokrat Andi Malarangeng menilai penundaan pemilu akan menguntungkan kelompok yang berkuasa. Yang diuntungkan adalah yang berkuasa. Karena seakan-akan dengan begitu tertunda pemilu maka dia bisa tetap berkuasa. Tapi yang dirugikan adalah negeri ini. Namun kita jangan langsung mengasumsikan kelompok penguasa berada di balik narasi penundaan pemilu. Pekan ini, Presiden Jokowi mendukung tahapan pemilu tetap berjalan. Presiden juga mendukung KPU mengajukan banding. Tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Di sisi lain, kita belum lupa sejumlah elit di sekitar Presiden Jokowi sempat melontarkan wacana penundaan pemilu. Alasannya, agar pemerintah dapat fokus bekerja untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satunya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam sebuah wawancara, Luhut mengklaim memiliki big data 110 juta warga net meminta pemilu 2024 ditunda. Pejabat tinggi lain yang juga pernah melontarkan wacana penundaan pemilu adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahkan, beberapa kali Bahlil tercatat mewacanakan penundaan pemilu di ruang publik. Kalau ada yang meminta untuk pemilu tetap boleh dong, kalau ada wacana pemilu juga ditunda. Itu kata Bang Kodari. Tapi kalau saya Bang, serahkan kepada publik saja. Kalau tunda juga bagus, kalau pas juga bagus gitu kan. Pembantu presiden lain yang ikut mewacanakan penundaan pemilu adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar mengaku hanya menyerap aspirasi rakyat. Erlangga saat itu bahkan mendorong sejumlah ketua umum partai membahas wacana penundaan pemilu. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga sempat ikut rombongan pendukung penundaan pemilu. Pada 2022, Zulhas memberi 5 alasan penundaan pemilu, mulai soal pandemi belum berakhir, hingga tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Apakah berbagai manuver untuk menunda pemilu mencapai tujuannya?
Yang pasti, perjuangan agar pemilu sesuai jadwal terus dilakukan. Pekan ini, KPU mendaftarkan memori banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang berdampak penundaan pemilu. Harapan disandangkan agar putusan pengadilan tinggi seirama dengan aspirasi demokrasi di negeri ini, yaitu mendengar pilihan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Vox Populi, Vox Dei.